Jadi tanpa di awal, walaupun HP kita baru, langsung diberikan pulsa 1 juta, langsung diberikan paket data 1 juta. Tetapi kalau di dalam HP kita, pertama kali belum dipasangkan .com atau gmail.com dulu, jangan berharap aplikasi yang banyak itu akan muncul. Tidak akan mungkin itu. Karena apa? Tidak akan terhubung dengan Google. Maka saat HP-nya Bapak Ibu dimasukkan yang namanya gmail.com, didaftarkan, ya kan, didaftarkan, kemudian diverifikasi, baru HP kita bisa digunakan karena sudah terhubung dengan yang namanya Google. Itulah sebuah aplikasi kok bisa jauh seperti itu. Nah, maka dari itu, karena .com ini terus terang Bapak Ibu, .com ini juga sebuah aplikasi yang mengambil uang kita. Karena saat kita membuka HP, begitu membuka ini, membuka aplikasi apapun, itu .com itu juga sudah mengambil uang kita, jangan salah. Maka jangan heran Bapak Ibu, pemiliknya .com ini adalah orang terkaya di Eropa. Nah, kok bisa orang terkaya? Iya, karena boleh dikatakan seluruh kehidupannya, seluruh hembusan nafasnya itu akan terus mengalir uang dari kita-kita ini melalui paket data. Maka per hari itu bisa triliunan rupiah yang dihasilkan oleh .com. Itulah sebuah aplikasi, ya kan? Menang wae kok wong do setor sak dunia. Termasuk kita ini adalah setor kepada .com. Ini luar biasa. Nah, yang luar biasa, kita sendiri pernah merasa dirugikan? Tidak pernah kita merasa dirugikan. Ya, benar kan? Seperti itu. Tidak pernah merasa dirugikan. Karena apa? Karena kita ini adalah bisa membantu kita di dalam bidang komunikasi. Oh, yang dulunya itu HP-nya jadul ya, yang dulu itu kita kalau telepon hanya seperti mendengarkan suaranya. Tetapi saat ini dengan WA, aplikasi WA, ternyata kita sudah bisa video call walaupun mereka berada di manapun. Ini adalah sebuah perkembangan di bidang komunikasi. Nah, Crowd1 ini Bapak Ibu semuanya, Crowd1 ini berdiri ya, didirikan di dunia ini sudah berusia atau kurang lebih 2,5 tahun. Nah, jadi Crowd1 ini sudah 2,5 tahun di dunia. Karena berdiri Crowd1 ini didirikan ini tahun 2019 bulannya Februari. Ya. Jadi kalau bulan Februari besok itu usianya 3 tahun. Berarti 2,5 tahun lebih lah. Hampir mau 3 tahun. Hampir mau 3 tahun, tapi belum ada 3 tahun. Terus selama 2,5 tahun ini ya, selama 2,5 tahun ini Crowd1 ini sudah masuk di Crowd1 ini sudah dipakai di 180 negara. Ya. Selama 2,5 tahun Crowd1 ini sudah ada di 180 negara. Jadi bukan hanya di Indonesia, bukan. Bahkan Indonesia ini baru 1,5 tahun. Masuk di Indonesia ini Crowd1 baru 1,5 tahun. Nah, padahal Crowd1 ini sudah berada di 180 negara. Terus orang dari 180 negara ini yang sudah memakai, yang sudah mendownload aplikasi Crowd1 ini berapa? Saat ini kurang lebih adalah 1 minggu yang lalu. Ini sudah mencapai 40 juta orang di dunia ini. Dari 40 juta orang di dunia, di Indonesia berapa juta? Belum ada jutaan, Bapak Ibu. Di Indonesia itu hitungan baru ribuan. Ya, ribuan. Bisa mungkin baru 100.000 mungkin kita. Tapi belum ada jutaan. Nah, berarti dari sekian 40 juta ini di Indonesia kalau belum ada 100.000, berarti orang-orang Indonesia ini atau negara Indonesia ini masih sangat luar biasa kalau kita mengembangkan usaha Crowd1 ini di Indonesia. Walaupun di Indonesia ini tantangannya sangat besar sekali. Berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu orang sudah mengejar yang namanya aset. Tetapi di Indonesia itu tidak paham aset itu apa. Di Indonesia tidak paham. Indonesia itu pahamnya adalah saya bekerja digaji, saya bekerja dapat uang, saya kerja 1 bulan digaji. Itu di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri bahkan orang nabung di bank itu jarang sekali. Uang di bank itu pasti diberikan aset, entah itu uang kripto, entah itu aset perusahaan, entah itu aset apapun.
Karena apa? Di bank itu kita akan rugi. Gitu kan. Kita akan rugi karena apa? Ya di bank itu tahu sendiri. Kita mempunyai uang 25 juta aja, ya. Kita belum bisa mengambil keuntungannya loh. Bunganya belum ada. Bunganya masih pas impas untuk potongan potongan administrasi dan potongan juga ATM seperti itu ya. Nah, 40 juta berarti dari 40 juta ini adalah Indonesia ini masih kecil. Maka jangan heran di Indonesia ini kita bercerita ke kanan, ke kiri, ke tetangga, ke saudara saat mereka berceritakan tentang krotuan. Opo krotuan kuwi, ya kan? Aplikasi opo, kan? Itu banyak yang tidak tahu. Nah, padahal Bapak Ibu semuanya, krotuan ini adalah didirikan oleh yang mendirikan .com. Nah, sebelum saya bercerita tentang bonus-bonusnya, tentang kenapa krotuan ini bisa memberikan hasil kepada kita, Bapak Ibu harus tahu ya, supaya Bapak Ibu paham benar tentang siapa orang-orang yang berada di depannya krotuan ini agar kita lebih mantap. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, krotuan ini adalah kita harus tahu pendirinya krotuan ini siapa. Pendiri krotuan itu sama dengan yang mendirikan .com. Siapa namanya? Nah, Bapak Ibu di sini yang belum tahu atau yang sudah tahu tapi belum paham, untuk saat presentasi sopo to jenenge to ya sopo itu kan. Nah, saat Bapak Ibu datang ke sini, tadi yang ingat, yang tadi lupa itu Bapak Ibu bisa menceritakan siapa sih pendirinya. Pendirinya ini adalah ini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini siapa Bapak Ibu? Kalau siapa? Johan ya, Steel ya, Johan Steel ya. Nah ini, kok angel banget ya jenenge ya, itu kan. Johan Steel van Haster ya. Johan Steel van Haster ini adalah warga negara Swedia. Dia adalah seorang terkaya di negara Swedia dan dia adalah seorang penyumbang pajak terbesar di negara Swedia. Bahkan Johan Steel van Haster ini adalah orang terkaya di Eropa. Ya, luar biasa. Jadi yang mendirikan krotuan ini adalah bukan orang yang mencari duit, sedang mereka untuk membangun kekayaan, sedang mereka untuk membangun investasi, bukan. Tetapi yang mempunyai, yang mendirikan krotuan ini adalah mereka notabene-nya sudah menjadi orang terkaya. Karena apa? Uang itu sudah mengejar dia. Kalau saat ini kan kita kan baru mengejar uang, benar kan kira-kira. Tapi Johan Steel van Haster tidak. Mau tidur, mau pergi kemanapun, mau jalan rekreasi kemanapun, itu uang terus mengalir terus. Karena apa? Asetnya yang bekerja. Gitu. Asetnya yang bekerja. Nah, gitu kan. Nah, ini pendirinya. Terus kemudian yang kedua, ya, CEO-nya. CEO-nya ini adalah pilotnya. Ya. Pemegang kendalinya. CEO, ini pilotnya. Kalau kita di dalam sebuah pesawat itu pilotnya. Kalau di dalam sebuah bis ya sopirnya. Kalau berada di dalam sebuah sepur ya kereta api juga masinisnya. Jadi mau sampai tempat atau tidak ya kan, itu tergantung masinis dan pilotnya. Nah, CEO-nya ini adalah boleh dikatakan juga orang terkaya juga di Swedia. Karena Bapak Ibu tahu ya namanya Oriflame. Mbak Rini pernah tahu Oriflame? Oriflame ya, Oriflame. Oriflame. Nah, Oriflame ini adalah CEO-nya sekarang ini, ya, pemiliknya Oriflame itu sekarang menjadi CEO-nya di Krotuan. Namanya siapa? Ini namanya, ya, Johan Wasterdam. Ini adalah pemiliknya Oriflame. Johan Wasterdam ini tidak hanya seorang yang kaya raya, tapi dia